Kembali lagi bersama saya, Zerlia Arvina Lucy. Pada tutorial kali ini, saya akan menjelaskan season dan autentikasi user, koneksi antara komputer client dan komputer server dalam protokol HTTP bersifat satelit. Koneksi akan dibangun ketika komputer client melakukan permintaan ke komputer server. Setelah komputer server melayani permintaan tersebut, dan mengirim respon ke komputer, klien koneksi akan kembali terputus. Ini berarti bahwa setiap permintaan bersifat independen, tidak saling tergantung satu sama lain. Dengan demikian, tidak ada keadaan atau state pada permintaan lama yang dipertahankan ketika terjadi permintaan baru. Hal ini akan menyebabkan variabel yang terdapat pada suatu halaman web tidak dapat dikenal oleh halaman lain. Untuk membuat satu variabel yang nilainya dapat dikenal oleh seluruh halaman web, kita perlu mendaftarkan variabel tersebut ke dalam season. Sebelum mendaftarkan variabel ke dalam season, objek season perlu dibuat dan diaktifkan terlebih dahulu. Dalam Node.js, season dapat dibuat menggunakan modul eksternal. Salah satu modul yang dapat digunakan untuk pembuatan season adalah Node Season. Modul ini akan membahas tentang penggunaan modul tersebut untuk membuat sistem autentikasi user. Kita mulai dengan instalasi modul Node Season untuk membuat season di dalam aplikasi Node.js. Kita mulai dengan instalasi modul Season. Untuk membuat season di dalam aplikasi Node.js, kita perlu memasang modul season terlebih dahulu. Modul tersebut dapat dipasang melalui program npm menggunakan perintah berikut ini. Kita masuk Visual Studio Code. Posisi default saat ini kita menggunakan PowerShell. Silakan kita pilih di command prompt, kemudian ketikkan script berikut. Ya, setelah modul terpasang, kita perlu mengimpor modul tersebut dalam aplikasi yang kita buat menggunakan kode berikut ini. var node session trigger node session. Berikutnya adalah konfigurasi session dalam node session. Perubahan session menggunakan modul node session dapat disertai dengan konfigurasi tertentu.
Konfigurasi perlu ditulis dalam bentuk array asosiatif atau pasangan kunci nilai. Opsi-opsi konfigurasi yang telah didefinisikan di dalam node session dan sering digunakan dapat dilihat berikut ini. Berikut ini penjelasannya. Secret operasi ini digunakan untuk mengisi session nilai terdiri dari 32 karakter. Driver, opsi ini digunakan untuk menentukan jenis penyimpanan session. Nilai normalnya adalah file, yang berarti session akan disimpan ke dalam bentuk file. Nilai lain yang dapat digunakan adalah memori dan database. Leave time ini digunakan untuk menentukan masa berlaku session. Jika user tidak melakukan aksi atau berada dalam keadaan idle, nilai dari opsi ini ditulis dalam bentuk satuan milidetik. Expired on close, opsi ini digunakan untuk mematikan session ketika user menutup aplikasi web browser. Files, opsi ini digunakan untuk menentukan lokasi dari file session atau hanya digunakan jika operasi driver bernilai file. Daftar opsi lain yang dapat digunakan untuk melakukan konfigurasi session di dalam node session dapat dilihat pada link berikut ini. Membuat dan mengaktifkan session. Untuk membuat session menggunakan modul node session, gunakan kode berikut ini. Baris pertama di atas berguna untuk membuat session atau objek dari kelas node session. Baris kedua berguna untuk mengaktifkan atau menjalankan session dan akan mendefinisikan properti session pada objek request. Dengan demikian, kita dapat mendaftarkan variabel ke dalam session melalui properti tersebut. Mendaftarkan variabel ke dalam session. Setelah session terbuat dan berada dalam keadaan aktif, kita dapat mendaftarkan variabel dengan nilai tertentu ke dalam session tersebut. Cara yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan ini adalah dengan memanggil metode put dari kelas node session seperti berikut ini. Kode di atas akan mendaftarkan variabel user ID ke dalam session dengan nilai admin. Mengambil nilai variabel di dalam session. Untuk mengakses nilai variabel yang telah didaftarkan ke dalam session, kita perlu menggunakan metode get dari kelas node session. Sebagai contoh, untuk mengambil nilai dari variabel user ID, kita dapat menulis kode sebagai berikut. Contoh kode berikut ini menunjukkan cara mengambil nilai dari variabel. Di dalam session, kita membuat sebuah file template. Klik di sini di dalam folder akademik. Dalam folder akademik, klik di sini dalam folder akademik, ada folder template. Nah, di situ kita buat sebuah file baru. Kemudian kita klik new, kita beri nama mainbook. Enter. Kemudian kita ketikkan script berikut ini.
Kita Ctrl save. Kita buat lagi filenya dengan nama px1book. Kita ketikkan skrip berikut ini. Kita Ctrl save. Kita buat lagi filenya dengan nama px2.book. Kemudian kita ketikkan skrip berikut ini.
Kemudian kita Ctrl F. Kemudian kita buat sebuah file di file session.get.js. Kita letakkan di dalam folder akademik di luar folder template. Kita klik new dan beri nama session. Kita ketikkan shape ini. Nama filenya session get.js. Enter. Kita ketikkan script berikut ini. var yang berikut varbook dengan tanda ketik book enter. Yang berikut var nodesation. Var nodesation titik koma. Yang berikut var satu book sama dengan template yang berikut var enter. Membuat session var session node session enter.
Enter. Berikut webserver http://createserver mengaktifkan session. Daftarkan sampel masih mudah, jangan mouse enter, menampilkan halaman utama, enter, buka template,
Ya baik, hasil programnya seperti ini. Kita save, lalu kita coba jalankan pada terminal. Nah, kita ketik cd akademik, dan kita ketik node get JS. Enter. Baik, yang berikut kita masuk. Pada kode di layar, variabel var1 didaftarkan ke dalam session pada saat halaman utama dibuka karena sudah berada di dalam session. Bahkan nilai dari variabel tersebut dapat diakses dari halaman lain, baik halaman 1 maupun halaman 2. Ketika dijalankan aplikasi di layar, akan memperlihatkan hasil sebagai berikut. Tunjukkan Berikutnya, kita akan belajar bagaimana cara memeriksa keberadaan variabel di dalam session. Keberadaan suatu variabel di dalam session metode khas dari kelas node session sebagai contoh untuk memeriksa apakah variabel var1 terdapat di dalam session atau tidak. Kita dapat menggunakan kode berikut ini. Menghapus variabel dari dalam session. Untuk menghapus suatu variabel dari dalam session, kita gunakan metode forget dengan menyebutkan nama variabel yang akan dihapus dengan nilai parameternya. Perhatikan kode di layar. Baris kode di layar akan menghapus variabel var1 dari dalam session. Jika ingin menghapus semua variabel yang terdapat dalam session, gunakan metode flush. Perhatikan contoh di layar. Baik, mungkin ini saja dari saya. Sekian dan terima kasih.